Nah, kali ini kami akan membahas sebuah film yang agak nyeleneh dan absurd. Film ini bercerita tentang seorang cowok yang berprofesi sebagai penulis. Cerita bermula ketika dia dan teman-temannya pergi ke Tokyo untuk mengadu nasib dan menjadi aktor film pergenjotan. Nah, bagaimanakah keseruan dan keabsurdan film ini? Yuk kita simak alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan Wayman yang berprofesi sebagai penulis naskah. Kemudian dia diajak oleh temannya ke tempat penjual kaset genjot. Mereka di sana membicarakan tentang kegiatan apa yang akan menghasilkan uang untuk mereka. Di sela-sela perbincangan mereka, teman Wayman mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah film pergenjotan. Akhirnya mereka memutuskan untuk terbang ke Tokyo yang sebagaimana kita kenal adalah salah satu kota dengan penghasil film pergenjotan terbesar di dunia. Nah, setelah mereka sampai ke Tokyo, sebelumnya mereka sudah janjian dengan kolega dari teman Wayman yang nantinya akan membantu mereka untuk terjun di dunia pergenjotan. Beberapa hari kemudian, Wayman dan teman-temannya diarahkan ke salah satu kantor yang bisa dibilang tempat terbesar untuk pembuatan film pergenjotan. Kemudian setelah mereka sampai di sana, tiba-tiba mereka diminta untuk menjadi salah satu pemeran dalam film pergenjotan itu. Wah, seru nih. Namun karena teman-teman Wayman anunya kecil semua, jadi mereka menunjuk Wayman untuk menjadi pemeran dalam film itu. Tak menunggu waktu lama, adegan pergenjotan pun dimulai. Beberapa hari setelah film itu rilis, Wayman mendapatkan pesan dari kantor pergenjotan itu bahwa filmnya mendapatkan antusias yang sangat besar dari masyarakat. Wayman yang masih belum percaya kemudian berinisiatif untuk mengeceknya. Sejak saat itu, Wayman menjadi viral atas film pergenjotan yang dibintanginya. Namun, jangan kalian kira menjadi aktor pergenjotan itu enak. Wayman yang putus dengan pacarnya kemudian berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun, kejadian itu digagalkan oleh Hatoyama yang ingin sekali Wayman tetap bertahan dan melanjutkan karirnya sebagai aktor film pergenjotan. Selang waktu berjalan, kini Hatoyama telah menjadi asisten sekaligus manajer untuk Wayman. Dia bertugas untuk mencarikan lamaran-lamaran film. Akan tetapi sebelum bermain film, Wayman ragu dengan Johnny-nya. Dia merasa si Johnny ini masih kurang besar untuk tetap bertahan di dunia pergenjotan. Akhirnya Hatoyama menyarankannya untuk pergi dan berguru ke orang yang sudah dituakan di kota itu untuk mempelajari beberapa jurus. Dia diajari oleh gurunya, sebut saja Satoshi, yang mengajarnya jurus dua jari. Pas dipraktekin oleh Satoshi, dia bisa membuat lalat jadi sakne dalam sekejap mata. Wah, ini baru lalat loh. Wayman setelah melihat jurus itu tak henti-henti merasa kagum kepada gurunya, Satoshi. Waktu pun bergulir, Wayman menjalani latihan dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya dia sudah siap untuk mempraktekkan ilmu yang dia dapat dari gurunya. Beberapa hari kemudian, Wayman sudah kembali ke kota. Dan di sana sudah ada Hatoyama yang menunggu untuk memberinya sebuah pekerjaan. Di hari itu juga Wayman langsung pergi untuk syuting. Di scene film itu, Wayman dihadapkan dengan seorang gadis bohai yang siap disantap. Wayman dengan rasa pede dari hari sebelumnya kemudian mempraktekkan ilmu barunya. Dan semenjak saat itu, Wayman makin terkenal karena kegagahannya. Fans pun mulai makin banyak, terutama gadis-gadis. Pokoknya semua gadis ibaratnya kelepek-kelepek sama si Wayman ini. Scene berganti ketika Wayman sedang berjalan kaki menuju rumahnya. Dia merasa sedang diikuti, tapi pas dia menoleh ke belakang tidak ada apa-apa.
Di lain kejadian, saat Wayman masuk ke dalam bus, dia bertemu dengan gadis bohai berkacamata yang siap menyantapnya. Namun tak hanya itu, ternyata dalam bus tersebut berisi kerumunan gadis-gadis yang juga tertarik dengan Wayman. Sontak mereka langsung memplokotok Wayman sejadi-jadinya. Berpindah ke Hatoyama yang lagi stres karena uang hasil jeripayanya dibawa lari oleh sang kekasih. Dia menceritakan semua kejadian itu kepada Wayman. Wayman yang peduli terhadap Hatoyama kemudian membantunya dengan membintangi satu film pergenjotan lagi. Singkat cerita, Wayman sudah berada dalam set dengan gadis bohai. Pas mau melakukan adegan pergenjotan, tiba-tiba entah kenapa gadis bohai itu malah keluar dari studio. Refleks kemudian Wayman berlari mengejarnya dan meminta dia untuk melanjutkan olahraga ranjangnya. Setelah Wayman berhasil meyakinkan gadis bohai itu, tak disangka mantan Wayman datang ke studio itu dan menyuruh Wayman untuk memplokotoknya sebelum si gadis bohai itu. Beberapa hari kemudian Wayman dan mantannya menghadiri sebuah pesta. Nah, di dalam acara tersebut ada sedikit masalah. 我求下你啦，你唔好再傷害我啦！係咯，傷害人不笑槍，最緊要揾到錢啊！ Mantan Wayman marah kemudian melepaskan tendangan serigala tepat ke si Johnny milik Wayman. Akhirnya semenjak kejadian itu Wayman memutuskan untuk rehat dulu dari pekerjaannya sebagai aktris pergenjotan. Semenjak saat itu Wayman berusaha untuk mencarikan donor untuk menyembuhkan si Johnny-nya yang sedang cedera. Dia akhirnya pergi ke rumah pengobatan dan dirawat oleh ciwi-ciwi gemes. Nah, setelah sembuh dari cedera yang dialaminya, dia pergi untuk memastikan bahwa ilmunya tidak hilang. Maka dari itu, Hatoyama menyarankan untuk pergi ke gadis bernama Kam. Kam terkenal handal dalam dunia penghisapan. Wow, mantap. Singkat cerita, ilmu Wayman sudah terbukti tidak hilang, bahkan meningkat. Bisa kita lihat dari semburan si Johnny yang sampai menembus atmosfer bumi menuju luar angkasa. Lanjut, Wayman yang sudah pulih akhirnya kembali ke kota dan beradu ketangkasan dengan seorang penantang baru yang bernama Naoki Nagasaki. Naoki ini adalah seorang yang berhasil menggeser tahta Wayman. Dulu pas si Johnny-nya cedera akibat tendangan dari mantannya. Jadi pas Wayman sembuh, Naoki mengajaknya untuk beradu ketangkasan supaya tahtanya tidak tergeserkan lagi oleh Wayman. Singkat cerita, Wayman berhasil memenangkan pertandingan itu. Semua fans termasuk para gadis bohai ikut senang dan filmnya pun